Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua berupa nikmat sehat, umur panjang sampai dengan hari ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kepada kita sahabat umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru sekalian yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1-4 pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 dengan tema budaya positif yang akan disajikan oleh saya sendiri, Brigeta Maria Ulfa SPD, CGP angkatan 4 dari SMA Negeri 1 Cianjur. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon izin hari ini saya akan berbagi tentang satu modul yang menurut saya modul ini sangat menarik sekali karena temanya itu adalah budaya positif. Di mana budaya positif ini erat sekali kaitannya dengan kegiatan kita di sekolah. Sebelum mulai modulnya, kami di CGP itu biasa diajarkan untuk memberikan salam, yaitu salam bahagia dan sejahtera, salah satu di antaranya. Kenapa? Karena salam itu adalah pembuka keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan untuk kita semua. Dan salam itu adalah doa. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru-guru yang bahagia, guru yang karena ternyata ini bahagia ini ada kaitannya nanti dengan merdeka dan juga dengan profesi kita sebagai seorang guru. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya di sini saya memiliki pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Relatif. Kemudian, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah menurut Bapak Ibu dapat meningkatkan disiplin anak? Belum tentu. Yang ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa jadi. Baik, Bapak Ibu di-lock jawabannya. Karena nanti kita akan membahas apakah jawaban kita ternyata benar setelah kita nanti mempelajari modul ini. Baik, di modul ini nanti isi presentasi saya ada tentang disiplin positif, Bapak Ibu, dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada juga restitusi, ada 5 posisi kontrol, dan ada restitusi tentang segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu saya harap penasaran gitu ya dengan isi presentasinya. Mari kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu, boleh nggak sekarang saya minta bantuan? Bapak Ibu akan saya berikan sebuah kertas, secari kertas. Di kertas ini saya minta Bapak Ibu menuliskan satu hal yang sangat berharga. Boleh apa saja. Kemudian nanti Bapak Ibu simpan di bulan-bulan aja, di pok-pok gitu ya. Jangan sampai nanti rekannya tahu. Kemudian disimpan di kepala tangan. Baru nanti Bapak Ibu akan mengikuti instruksi saya selanjutnya. Bisa? Bisa. Baik. Bapak Ibu mohon maaf, mohon izin. Silakan. Apa saja boleh. Boleh materi, boleh apa aja. Pokoknya menurut Bapak dan Ibu itu sangat berharga. Bisa saja kalau mungkin menurut saya, yang menurut saya dan berharga itu saya tidak mau kehilangan gitu. Misalnya menurut saya yang paling berharga itu adalah anak misalnya. Kalau saya anak dan keluarga misalnya. Atau misalnya saya nggak cuma anak aja, anak, suami, ibu, bapak, semuanya aja. Saya tulis keluarga. Coba Bapak Ibu ditulis.
Kalau sudah nanti Bapak Ibu lipat-lipat. Kemudian nanti Bapak Ibu simpan, ya. Kalau sudah selesai nanti coba kabari saya. Kalau sudah selesai. Baik. Bebas ya Bapak Ibu ya, boleh apa saja. Jangan lupa dilipat jadi kecil sekali. Boleh nggak apa-apa dilemes-lemes boleh. Pokoknya jangan sampai yang lain tahu gitu aja. Oke. Sudah ya? Sudah. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, tolong disimpan, digenggam di salah satu tangan Bapak Ibu. Boleh di tangan yang mana saja, tapi pastikan Bapak Ibu akan menggenggamnya dengan erat. Sudah? Baik. Kalau sudah, sekarang Bapak Ibu dengan rekan kanan kiri coba, jangan dipegang ya, dipegang masing-masing ya. Tapi satu tangan aja, insya Allah. Satu tangan aja. Bapak Ibu sekarang saya akan mempersilahkan Bapak dan Ibu yang ada di kanan kiri untuk meminta rekannya untuk membuka genggaman itu dan merebutnya dengan cara apapun. Mau dengan mau dengan paksa boleh, mau dengan rayuan boleh, mau dibujuk boleh. Kayak dikasih. Pokoknya Bapak dan Ibu harus berusaha untuk merebut. Tapi gantian, jangan satu-satu gitu. Gantian boleh siapa dulu yang mau melakukan. Ya, boleh ya Bapak Ibu, silakan. Bapak Ibu, waktunya hanya 2 menit dan nanti saya akan menanyakan ke Bapak Ibu apa hasilnya. Sekali lagi saya ulang, Bapak dan Ibu harus memastikan bahwa itu adalah hal yang sangat berharga. Kalau saya karena itu hal yang sangat berharga, saya tidak akan mengizinkan orang lain atau siapapun mengambilnya. No way. Gitu ya. Jadi saya akan menjaganya dengan baik. Siap ya Bapak Ibu ya? 2 menit. 3, 2, 1. Dimulai. Angkat. Ayo Bapak. Bapak Ibu, coba ada yang mau menyampaikan ke saya bagaimana hasilnya? Adakah yang membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Tidak. Kenapa? Coba. Karena berharga. Coba Ibu. Bu, tadi oleh Ibu Desi, Ibu diapain Bu? Permintaannya cukup persuasif ya Bu ya. Masya Allah. Jadi Bu Desi meminta memberikan penawaran supaya saya mau membuka genggaman saya. Waduh, Masya Allah. Kita tangan dulu Bapak Ibu. Dan Ibu ceritanya berarti dirayu ya? Dirayu, iya. Secara persuasif. Dan Ibu terayu atau tidak? Saya mencoba untuk sudah terayu. Yang ada di genggaman saya adalah hal yang sangat berharga. Wah, Masya Allah. Terima kasih Ibu. Satu lagi deh dari bapak-bapak. Pak, kayaknya tadi saya lihat di sini seru banget ya tadi. Sampai ada yang diminta untuk tepuk tangan loh. Bapak mohon izin. Mohon maaf Bapak. Pak, tadi gimana ceritanya Pak? Bapak melakukan apa nih Pak Prayoga nih? Saya coba untuk
dari orang yang saya inginkan, tapi dengan cara yang baik supaya tidak menyakiti orang lain. Masya Allah. Terus gimana Pak hasilnya? Beliau membuka Hasilnya ternyata dia juga sama mempertahankan diri dengan yang dihargai, yang paling berharga. Terima kasih Bapak. Bapak Yoga, kenapa nggak dikasih aja Bapak? Tadi katanya mintanya baik-baik loh Pak. Iya, soalnya kita tidak mau memberikan sesuatu yang berharga, takutnya ada yang hilang dari diri kita. Masya Allah. Terima kasih Bapak. Nah, Bapak Ibu, ternyata dari hal ini, awal ini, Pak, kenapa ya tidak ada yang membuka genggaman tangan kita? Tadi kata Bu Widya, karena ini sangat berharga. Kata Pak Prayoga juga sama, ada yang hilang katanya dari diri kita. Jadi Bapak Ibu, kalau saya bertanya, jadi sebenarnya siapakah yang memiliki kontrol terhadap diri kita? Kita sendiri. Walaupun ternyata ada yang dipaksa, ya, ada yang dibujuk, ada yang dirayu, ternyata tidak berhasil karena ternyata kita tidak mengizinkan. Betul Bapak Ibu? Berarti saat sesuatu terjadi kepada diri kita itu karena kita mengizinkan. Betul? Betul. Termasuk juga kepada siswa ternyata Bapak Ibu. Jadi bahwa Bapak Ibu berusaha untuk memberikan sebuah treatment kepada siswa itu hanya akan bisa diterima oleh siswa jika siswa mengizinkan. Betul? Betul. Nah, di sini salah satu di antaranya. Bapak Ibu, kita bisa membujuk, mengancam. Mengancam. Awas lo kalau nggak dikasih. Iya, ternyata ada yang udah begitu. Wah, Masya Allah, keren sekali. Terus ada yang menghardik, ada yang merayu, tadi Pak Idin kayaknya dirayu. Tadi ada yang menyuap. Waduh, wah kayaknya ada yang menyuap nih Bapak di sini. Wah, Bapak menyuap Pak. Dan dikasih kue. Kita melakukan apa saja katanya. Nah Pak, ini ternyata berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi ada sebuah ilusi guru mengontrol. Pada dasarnya ternyata tidak. Yang kita lakukan selama ini ternyata tidak seperti itu. Mereka seperti halnya sekarang Bapak dan Ibu ada di sini. Bapak dan Ibu mengizinkan saya menyampaikan materi ini. Betul? Betul. Bapak dan Ibu yang menyediakan waktu, yang membukakan hati dan pikirannya untuk menerima materi yang saya sampaikan. Pun begitu oleh siswa. Saat ilusi guru mengontrol murid, ternyata bukan. It wasn't. Intinya adalah ternyata bahwa anak mengizinkan dirinya untuk menerima treatment dari kita. Begitu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, Bapak Ibu di sini ini mungkin adalah salah satu evaluasi jujur saja untuk saya. Karena selama ini ilusi kita saat kita membuat anak merasa bersalah itu berhasil gitu. Tapi ternyata itu tidak, Bapak Ibu. Karena justru malah bukan karakter yang dikuatkan dari rasa bersalah anak. Justru anak nanti akan merasa dirinya lebih rendah diri, dia merasa down, betul sekali Pak Iin. Dia merasa tidak dihargai, aku tidak bisa melakukan sesuatu dengan benar. Itu nanti akan terus menjadi satu pemikiran yang dia akan berlanjut sampai nanti. Dan kemudian Bapak Ibu, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya gimana tuh Bapak Ibu? Penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jujur, dulu saya berpikir seperti itu Bapak Ibu. Ya nggak sih? Contoh gini, anak terlambat, terus kemudian saya meminta anak untuk menulis saya tidak akan kesiangan lagi, misalnya gitu ya, 100 halaman. Saya pikir itu akan membuat dia besoknya nggak kesiangan. Ternyata nggak juga. Dia akan tetap mengulang hal itu, karena ternyata bukan penguatan positif yang kita lakukan. Gitu. Mungkin nanti jatuhnya itu ternyata adalah hukuman Bapak Ibu. Nah, nanti kita ada kaitannya. Nah, kita nanti akan bedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, nanti kita akan lihat sejauh mana sih jika apa yang sudah kita lakukan. Nah, terus ini lagi satu lagi Bapak Ibu. Ini mungkin agak menampar saya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini
dalam dunia pendidikan kita, dan kita tidak boleh tutup mata lagi hari ini gitu. Di kita, anak yang tidak mau diam itu dikatakan bermasalah. Betul ya Bapak Ibu? Berarti kita sebagai seorang belum bisa mewadahi kreativitas anak-anak itu. Karena pada dasarnya ternyata kita memiliki hak memaksa. Kita pengen anaknya duduk, kalau belajar duduk. Padahal kan ada anak kita yang kayak gitu ya Bu ya. Ada anak di kelas itu kalau belajar itu tidur saja. Ya, nah goner, betul. Dan itu saya rasakan sejak dulu zaman kita masih gitu ya, kurikulum 2013 dulu ya Bapak Ibu. Itu anak kalau di kelas cuci muka, jawabnya apa? Bu, saya sudah 7 kali cuci muka, tapi saya tetap saja ngantuk katanya gitu. Tapi gitu ya, ternyata kalau melakukan pendekatan yang lain terhadap siswa, kita ternyata memiliki keyakinan bahwa anak ini ada potensi nih, tapi mungkin kita belum sampai nih di mana triknya untuk menjaga bahwa dia memiliki kemampuan. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Di sini ada yang dinamakan dengan stimulus respon, Bapak Ibu, dan teori kontrol. Jadi di modul ini ada sebuah perubahan paradigma yang diharapkan bisa membuat kita sadar bahwa tadi yang kontrol itu ya, kan kita tadi menyadari dan menyepakati bahwa ternyata sebenarnya tidak ada siapapun yang bisa mengontrol kita selain diri kita sendiri, betul? Nah, begitu kan siswa. Jadi saat kita memaksa tidak berhasil, saat kita melakukan hal-hal yang membuat dia merasa bersalah tadi juga tidak berhasil, karena ternyata yang kita lakukan ini adalah teori kontrol. Kita merasa kita berhak dan bisa mengontrol siswa, padahal gitu. Nah, di sini ada yang disebutnya stimulus respon dan teori kontrol. Kalau kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita, pada kenyataannya ternyata Bapak Ibu, kita ini memiliki pandangan yang berbeda, betul nggak sih? Ya, betul ya. Walaupun kita ada dalam satu lembaga yang sama, dan pendapat kita tentang sesuatu itu pasti beda, tidak 100% sama gitu ya, betul nggak sih? Dan itu memang harus kita akui gitu, karena ternyata teori kontrol di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, menurut saya nih kalau mempelajari modul ini ternyata emang betul. Jadi kita nggak mau kayak gini, misalnya kita lagi di jalan nih, saya lagi di jalan, tiba-tiba ada motor di pinggir, gitu ya, langsung aja. Terus saya kadang-kadang ngomong gini, ih atuh cika hayang keto ngebut. Nah, kita ingin mengontrol orang lain, saya ingin mengendalikan orang lain, padahal tidak bisa. Yang harus saya lakukan adalah saya yang harus bisa merubah pandangan dan paradigma sendiri saya, bahwa oh mungkin saja dia sedang terburu-buru, oh mungkin saja dia begini, oh mungkin saja dia begini. Nah ini berpengaruh ternyata berpengaruh terhadap saya. Nah perilaku buruk itu ternyata dilihat sebagai suatu kesalahan atau suatu aib. Padahal tadi sebuah perilaku itu, semua perilaku itu ternyata memiliki tujuan, betul. Seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin saja dia begini, mungkin saja dia begitu. Kemudian kesalahan orang lain bisa mengontrol saya. Selama ini kan kita gitu ya Bu, kadang-kadang kita tuh kepengaruh sama ya dengan perkataan orang, pendapat orang lain tentang kita, dan kita sangat terganggu dengan itu. Dan itu ngaruh ternyata ke kita. Kenapa ya gitu? Ternyata ini loh Bapak Ibu kuncinya. Dan nanti ujungnya ada jawaban. Kemudian di sini hanya saya sebenarnya yang bisa mengontrol diri saya sendiri untuk tidak marah, untuk tidak kecewa, untuk tetap berperilaku waras gitu saat tadi bertemu dengan siswa yang seperti itu, betul? Hanya kita sebenarnya gitu. Kalau kita tidak terpengaruh dengan anak yang tadi tetap tidur dalam kelas, ya berarti kitanya ya udah oke aja gitu. Tapi jujur Bapak Ibu, itu susah dan sulit karena memang kita lah gitu, pendidik kita lah guru gitu di situ. Dan kemudian di sini ada saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan kemudian pemaksaan
ada saat bujukan gagal. Nah, tadi mungkin Bapak Ibu saat sudah membujuk ternyata tidak berhasil, akhirnya kan maksa juga. Tadi saya lihat Lazif sama Frau. Nah, yang satu begini. Ya karena ternyata setelah dibujuk gagal kita jadi maksa. Kita gitu loh ya Bapak Ibu ke siswa, saya loh kayak gitu. Saya akhirnya dan ancaman. Kalau nggak kerjain tugas, awas ya. Saya banget gitu. Karena apa? Karena saya udah merasa ini anak udah dikasih kesempatan, benar nggak sih Bu ya? Udah dikasih kesempatan satu, kedua, udah diolok, ayah saya, ayah anak soleh, apa segala macam, ke gue gitu ya. Sampai akhirnya pek gue gitu ya. Kalau nggak ngerjain tugas, deadline kita sekarang, bisa kayak ancaman. Nah, kemudian ternyata pemaksaan itu dan ancaman itu bisa kita hindari jika kolaborasi dan konsensus menciptakan nilai-nilai baru. Jadi ternyata katanya kita harus bergaining sama anak teh gitu. Harus memberikan penawaran katanya. Walaupun sebenarnya jujur ya susah lah gitu apa ini cepat gitu. Nah, kemudian kalau di stimulus respon itu mode berpikirnya menang kalah. Jadi kalau saya menang, lo kalah. Betul ya? Kalau siswa menang, gue kalah. Kok gue nurutin siswa? Di situ ya. Nah, kalau di teori kontrol tuh, jadi mode berpikirnya menang-menang. Jadi, kalaupun saya menang, Anda juga menang. Jadi, China, Hera, Launa, menang. Jadi, keinginan kita sama-sama tercapai. Nah, Bapak Ibu, tadi bahwa kita sudah meyakini dan menyadari dan juga bersepakat bahwa ternyata memiliki kontrol terhadap diri kita adalah diri. Nah, di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang bersama. Menurut dari Niajar Dewantara, Bapak Ibu modul ini, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Nah, nanti motivasi yang ke-1 dan ke-2-nya nanti. Motivasi yang ketiga pada peserta didik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi ternyata disiplin itu tujuannya adalah membuat peserta didik itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi disiplin itu diharapkan siswa itu memiliki satu keyakinan atau value yang mereka yakini sendiri, Bapak Ibu, bukan dikatakan oleh kita, bukan dipaksa gitu. Jadi kalau mereka menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak boleh tidur di dalam kelas gitu, itu tuh harusnya dari mereka sendiri gitu. Jadi bukan bukan paksaan dari kita. Kamu tidak boleh tidur di dalam kelas kayak gitu. Jadi mereka tahu sendiri, sadar sendiri. Oh ya harusnya saya tidak tidur di dalam kelas gitu. Harusnya saya tidak jajan gitu saat mau jam pelajaran gitu ya. Ini masih jam pelajaran ketiga nih. Harusnya kan saya nggak keluar gitu. Jadi anak tetap di dalam kelas. Nah kemudian ketika peserta didik telah memiliki motivasi intrinsik, Bapak Ibu, memotivasi dari dalam dirinya sendiri, ini akan berdampak jangka panjang. Nah, saya agak sangat amazed sekali dengan definisi disiplin yang disampaikan oleh Niajar Dewantara ini tadi ya. Ternyata jauh dari pemikiran saya. Selama ini dulu kalau menurut saya tanya ke siswa, disiplin itu apa sih? Menaati tata tertib, kata siswa, aturan gitu ya. Dan ternyata nggak ada tuh kaitannya disiplin dengan aturan gitu. Jadi ternyata motivasi yang mereka dapatkan itu tidak akan terpengaruh pada hukuman atau hadiah yang mereka dapatkan, tapi mereka tetap aja akan membuat kebaikan, baik ada hukuman atau tidak ada, baik ada hadiah atau tidak ada, mereka tetap aja akan disiplin karena mereka punya tahu tadi, punya nilai, punya value dalam dirinya yang sudah terbentuk. Jadi mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin jadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai mereka hargai atau mereka mencapai satu tujuan. Jadi nilai yang mereka hargai itu berasal dari sebuah kebenaran yang hakiki, yang bukan disebutkan oleh manusia, tapi kebenaran yang berasal dari Allah gitu, dari Tuhan. Jadi saat ternyata kebenaran itu didapatkan oleh mereka dari sebuah proses berpikir dan motivasi intrinsik, ternyata tidak perlu disuruh Bapak Ibu gitu. Saya sudah mencoba di kelas 11-10, Bapak Ibu pasti luar biasa ya di kelas 11-10. Dan nanti saya coba sampaikan ya Bapak Ibu. Baik, jadi Bapak Ibu ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu ternyata bukan menaati tata tertib
tertib atau aturan, ternyata disiplin itu adalah belajar. Jadi disiplin itu sebenarnya adalah sebuah cara di mana seorang itu menggali potensi dirinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Jadi disiplin sendiri merupakan sebuah rangka di mana manusia itu memaksa dirinya sendiri ternyata disiplin itu. Jadi disiplin itu adalah sebuah rangka seseorang manusia merasa merdeka. Jadi katanya kalau manusia merasa merdeka itu dia akan disiplin. Dia itu akan memaksakan dirinya sendiri ternyata. Contohlah kita nih ya Bapak Ibu. Kita tahu misalnya jam pulang kita itu pukul 16 gitu ya. Ya betul jam 8. Bagi Bapak Ibu walaupun itu rumahnya jauh atau rumahnya dekat, nunggu maksa aja ya. Kenapa begitu? Karena ternyata kita disiplin gitu, memaksakan diri kita sendiri gitu. Kemudian juga saat ternyata administrasi kita belum selesai, kita juga maksain gitu karena ternyata itu adalah tanggung jawab kita gitu, disiplin kita. Jadi umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau disiplin itu tidak nyaman karena ada keterpaksaan. Jadi katanya disiplin itu sebenarnya kayak gitu Bu. Jadi disiplin itu nyaman katanya gitu. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu yang mungkin ada di proyek kita ya P5 itu yang penguatan profil pelajar Pancasila. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Bapak Ibu sebenarnya ini hanya sedikit dari nilai kebajikan universal yang sebenarnya menurut saya secara pribadi itu dia benar-benar banyak banget gitu. Jadi dari yang satu itu sebenarnya bisa dipecah lagi gitu dengan banyak. Contohnya gini aja Bapak Ibu. Siswa kita, kalau ada kita di depan kita, dia nggak melewat aja gitu kayak ayam, itu saja sudah merupakan sebuah nilai yang baik ya. Walaupun kita tuh tahu si anaknya kadang-kadang kalau di kelas cuek aja gitu ya Pak ya. Atau di depan kita lihat ibu, bapak, misi, atau salam jawab, assalamualaikum gitu ya. Itu juga sudah merupakan sebuah karakter yang berasal dari sebuah kebajikan universal. Ya Bapak Ibu, di sini juga ada yang disebut dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan prestisius. Nah, ini Bapak Ibu, ternyata di sini ada sebuah perilaku. Contohnya gini, boleh saya bertanya, Bapak Ibu ngajar biar apa? Coba Bapak Ibu, Bapak Ibu ngajar biar apa? Biar tujuannya ngajar. Apakah biar dapat hadiah dari PKS? Enggak. Ada atau biar nggak dimarahin PKS gitu? Bapak Ibu kembangkan. Nah, Bapak Ibu. Kalau menurut saya pribadi, tujuan saya mengajar itu karena memang sudah menjadi suatu keharusan ya, karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang tenaga pendidik. Masya Allah, betul sekali. Nah, berarti di sini ibu sebagai seorang pengajar memiliki motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Karena ibu tadi mengatakan saya adalah seorang pengajar. Ibu menghargai diri sendiri. Wah, Masya Allah. Karena ibu tadi, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Betul. Nah, tapi kalau ada juga yang misalnya ini tidak bermaksud ini. ya, betul. Di Konoha gitu. Ada juga kan, biar biar nggak dimarahin gitu ya, biar nggak dicarekan atau agar tidak menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga kita pernah mendengar gitu ya, ada sekolah yang gurunya itu banyak yang tidak datang, siswa kadang banyak yang terlantar gitu ya. Dan itu memang adalah kenyataan di dunia pendidikan yang memang harus menjadi sebuah paradigma yang harus kita
kita rubah. Dan benar-benar itu tugas kita loh Bapak Ibu, karena kita ini tugas kita masih lama. Betul ya? Sampai insya Allah, amin. Panjang umur ya Bapak Ibu. Dan Indonesia Emas 2045 ada di tangan kita Bapak Ibu. Amin. Dan itu adalah tugas kita sebagai orang guru ya. Menurut saya itu adalah sebuah tugas yang amazing. Karena bagaimanapun juga dulu saat Jepang katanya dibom Hiroshima dan Nagasaki ya, ternyata katanya Kaisar Hirohito tuh berkata begini. Dia bertanya, berapa banyak guru yang tersisa? Dia tidak bertanya ada berapa dia muridnya, ya jenderalnya, prajurit, nggak masalah. Yang penting guru ada berapa? Karena Kaisar Hirohito mengatakan betul, keberhasilan atau kebangkitan lagi negara Jepang itu tergantung dari guru. Dan kita pun ini akan jadi katalisator Bapak Ibu. Kita ini akan jadi tadi yang saya sampaikan katalisator itu apa ya? Kalau saya panas, kemudian saya menyampaikan berdisi pegang. Nah, berdisi panas juga berarti kita akan jadi penghantar. Betul. Baik, kemudian Bapak Ibu ada yang kedua. Ini ada juga Bapak Ibu yang mendapatkan imbalan gitu ya. Iya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Saya nanti dapat apa kalau ikut CGP? Sertifikat gitu ya. Nah, betul. Ya itu Bapak Ibu salah satu di antaranya. Nanti kalau ikutan seminar ini dapat apa? Nah, motivasinya eksternal Bapak Ibu. Nah, ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Tidak dipungkiri, memang ini dari kita Bapak Ibu. Iya gitu. Ya, saya aja contohnya gitu ya. Misalnya mau melakukan sesuatu, kadang kita mikir dulu apa nih feedbacknya gitu ya. Betul. Nah, Bapak Ibu, ini ada yang disebut dengan dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu ternyata saat kita memberikan penghargaan kepada siswa, itu jatuhnya malah jadi jelek loh Bapak Ibu. Iya. Jadi Bapak Ibu ternyata kalau misalnya kita berikan penghargaan ke anak, itu akan memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Karena penghargaan itu jatuhnya motivasi ekstrinsik Bapak Ibu. Ini motivasi eksternal. Contohnya gini Bapak Ibu, di kelas ada seorang siswa yang kalau misalnya kita ajar, misalnya, ayo siapa yang mau ngerjain soal sama bukan dikasih bintang, misalnya gitu ya, saya. Kemudian aku banyak yang datang ke depan, berbondong-bondong. Satu ketika gitu, saya nggak ngasih bintang, itu anak nggak ada yang ke depan. Kalau yang gue gitu anaknya, gitu. Terus ternyata Bapak Ibu, si penghargaan itu adalah menghukum, termasuk Bapak Ibu ranking. Rankingan itu adalah menghukum Bapak Ibu. Kenapa sih begitu? Jadi ini katanya kalau anak yang ranking 1, wah aku ranking 1. Anak yang ranking kedua dia merasa, aduh aku jelek. Apalagi anak yang ranking 5 gitu. Iya Bapak Ibu sudah dari bawah. Dan Bapak Ibu ternyata itu akan diingat seumur hidup. Jadi Bapak Ibu, iya betul Bapak Ibu, orang tua kita juga ternyata harus Bapak Ibu, kemarin ada anak ya yang ke saya itu belum apa-apa, dia udah nangis duluan Pak. Mau nerima nilai PTS, dia bilang gini, Bunda katanya kalau nilai PTS murni, kenapa gitu saya? Bunda, tolonglah kasihan kepadaku. Kenapa? Bunda tahu katanya setelah aku menerima ini mungkin cinta aku tidak akan ada lagi di rumah. Dan itu langsung dicoret katanya dari kakak. Terus katanya dia bilang apa? Bunda, aku harus menangis dulu 3 hari 3 malam untuk orang tua mengatakan ya udah nggak apa-apa nilainya segini jana. Itu ada kayak gitu. Ada lagi ada satu, Bapak Ibu mungkin mengenal si Rinky ya, yang 11 Iya, yang selalu ke depan. Iya, yang 9 dulu tidak mau. Dia bilang apa? Bunda, aku nilai 95 dimarahin sama mama. Astagfirullah. Harus berapa nih Kak? 100 katanya. Mama aku bilang, kenapa kamu 95? Kamu harus bisa 100. Wah, dua orang. Iya. Apa kabar ya? Dan dia bilang apa coba? Bu, tahu nggak kenapa begitu? Mama saya adalah lulusan terbaik sebangsa. Betul. Dan katanya apa? Dia juga adalah lulusan terbaik di universitasnya. Dan dia mengatakan kalau aku tidak bisa seperti mama, berarti
aku downgrade Cina. Betul bertanya itu. Tapi keren banget. Tapi apa coba? Saya kedengar kayak gitu, saya yang stres. Iya, betul ya. Bapak Ibu betul ya. Betapa ambisnya anak itu gitu sampai ya Allah nah gitu. Kita aja kasihan melihat anak. Kalau kita lelah ya capek gitu. Nah karena ternyata apa? Penghargaan ini menghukum. Dia merasa dihukum dengan nilai yang ternyata tidak sesuai dengan harapannya dia. Bapak Ibu, proses perankingan ini menghukum. Nah ini juga adalah salah satu hal yang menurut saya seharusnya ini justru dengan kurikulum merdeka ya, dengan kurikulum ini yang kemudian tidak ada ranking gitu ya, ini adalah salah satu awal yang baik sebenarnya untuk kita Bapak Ibu. Karena apa? Ternyata negara Indonesia itu yang paling sulit adalah berkolaborasi Bapak Ibu, bekerja sama, betul? Anak-anak kita kalau disuruh kelompok, mambungnya semua ini, bukan dia mah kerja sampai anak-anak itu, ya betul. Dan ternyata Bapak Ibu ini itu adalah propaganda kayak Bapak Ibu. Saya pernah baca sebuah buku, ternyata sistem perankingan, sistem juara tidak juara, sistem siapa yang menang dan kalah itu adalah sebuah propaganda perpecahan agar kita ini gak bersatu Bapak Ibu. Kalau kita rasakan benar gak sih? Iya. Karena yang juara yang menang akan merasa I'm the winner and you are the loser. Dan kata-kata itu seolah-olah terdiam seumur hidup. Mana ranking gitu kan? Dan seolah mengatakan kamu ranking terbelakang, kamu tidak akan sukses. Betul ya Bapak Ibu? Itu kasihan banget loh, anak kita banyak yang kayak gitu. Dan ternyata stigma negatif itu akan menancap dalam pikiran anak dan dia mengatakan aku akan gagal. Banyak loh Bapak Ibu yang kayak gitu anak-anak kita. Dan ini adalah PR kita. Jadi sebenarnya ada juga sih orang tua kita katanya Bapak Ibu, orang tua kita orang Indonesia itu saat anaknya keluar di luar negeri juga katanya di sini itu nanya ke gurunya di luar negeri teh anak saya ranking berapa? Ada siswa yang sekolah di Jerman Bapak Ibu nih cerita si orang tuanya teh nanya ke gurunya katanya kenapa anak saya ranking berapa? Si gurunya teh ngulang apa aja maksudnya ranking? Ya cina grade berapa ini anak saya? Kata gurunya apa? Anak ibu adalah grade yang paling tinggi. Protes juga itu orang tuanya. Lah kenapa katanya? Jadi dia gini, anaknya itu disuruh bikin esai. Pada saat bikin esai, si anaknya teh nangis, bapaknya teh. Dan soalnya baru datang, dia nggak bisa bahasa Jerman. Gitu. Akhirnya bapaknya, udah langsung kerjain aja. Saat mengerjakan, dikembalikan oleh gurunya itu. Dia dapat grade A. Si orang tuanya balik lagi. Apakah ibu mengejek anak saya? Lah, bapak maksudnya gimana? Maksudnya gimana katanya? Ini anak saya, katanya bapaknya teh tahu misalnya bahasa Jerman si bapaknya teh karena ya ternyata bapaknya mengerti. Saya melihat tulisan anak saya sangat buruk sekali ini saya. Kenapa ibu dan bapak memberikan nilai A? Kenapa sedemikian mudah memberikan nilai A kepada anak saya? Gurunya bilang apa? Pak, bapak seharusnya bangga terhadap bapak. Kenapa begitu? Anak bapak itu adalah anak yang baru datang ke Jerman dan tidak mengenyam bahasa Jerman dari kecil. Tapi bapak, anak bapak sudah bisa membuat esai seperti ini. Kami seharusnya memberikan apresiasi yang tinggi terhadap anak bapak. Ketampar nggak tuh? Nah kita, karena kita sulit ya mengapresiasi. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul. Saya juga merasa seperti itu. Anak gitu kadang-kadang. Kak, 5 kali 5 berapa? 20. Saya harus belajar lagi matematika dari SD kelas 3. Itu kadang-kadang saya tarik nafas bu. Akar 9 berapa? 2. 3 pangkat 2. Nah, itu kelas Bapak Ibu. Dan itu adalah kenyataan bagi kita. Nah, jadi Bapak Ibu, penghargaan kita juga mengurangi kecepatan. Kenapa sih begitu? Jadi gini katanya Bapak Ibu, kalau kita udah dapat penghargaan, kita itu katanya akan leha-leha, bener nggak sebut tuh? Iya. Ya, zona nyaman. Jadi kita kan, udah boleh gitu karena ya orang udah menang gitu. Tanpa dari tingkat kita tuh untuk kembali meningkatkan profesionalitas kita dengan kembali. Nah, kenapa sih kayak gitu? Karena penghargaan adalah motivasi eksternal. Kita hanya akan meningkatkan profesionalitas kita
luar negeri. Salah satu diantaranya adalah di Jerman. Kemudian yang nomor satu itu Finlandia. Jadi guru-guru itu meningkatkan kompetensinya tidak karena ada apanya, ya tidak ada hadiah, tidak ada yang lain-lainnya, tapi mereka meningkatkan karena memang meningkatkan mutu dan profesionalitas kerja. Kemudian Bapak Ibu di sini juga penghargaan merusak hubungan. Yang dapat hadiah akan merasa hebat, yang nggak dapat hadiah kita siapa baik. Saya iya, ayo kita tadai, kemudian ya betul ini. Nah itu ada benar. Dan kemudian penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan juga penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Mau benar-benar adalah tarajan. Karena tadi kita kan mengharapkan penghargaan dari mereka. Kemudian ada yang disebut dengan restitusi. Nah, nanti restitusi ini saya ada cerita dikit ya. Apa sih restitusi? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Gimana sih maksudnya? Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, maksudnya gimana? Coba nanti kita lihat contohnya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita tuh harus bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri, Bu. Kan selama ini benar gak sih ya? Anak mau berangkat sekolah, sini teh sama bunda diiketin sepatunya, harus selesai. Sini teh disuapin, ya anak kita, Bapak Ibu ya. Karena PR, begitu bisa dia kan bunda, iya dikerjakan. Inilah kelemahan kita, Bapak Ibu. Kita pikir itu adalah membantu, menghargai penghargaan, padahal ini mencelakai anak, Bapak Ibu. Kita tidak bisa memberikan anak kesempatan untuk kasihan nih bunda, jangan gitu, ya teh anak orang bantuan duluan. Suami saya Bapak Ibu kayak gitu. Tapi diantaranya begitu tuh, ayah biarkan itu anak kerja sendiri, kasihan aku bunda bantuin cina gitu. Biarin anak saya kalau udah mengerjakan tugas Zaita itu dia nangis Bapak Ibu, nangis aja, saya biarin aja. Terus suami saya datang apa? Dasar budak kamu pegang, ini bapak harus ngerti dulu ya. Restitusi ya. Itu dia. Nah betul, suami saya bergerak. Kemudian ya Bapak Ibu, jadi restitusi ini membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Apa bahasa Inggris sama kemarin punya? I want to be. Nah gitu kan ya. Nah ya kan kita juga sama nih. Aku ingin menjadi gitu. Kayaknya ya bahasa Indonesia-nya bahasa Inggris bisa salah saya. Nah, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain? Bapak Ibu tanya-tanya dari Gosek 2004. Jadi si restitusi ini gimana sih? Saya ceritanya gini ya Bapak Ibu. Jadi saya sebutkan contoh kasusnya aja ya Bapak Ibu ya. Gini, kalau misalnya ada seorang anak, mungkin saya akan mengutip salah satu kasus yang tadi diceritakan oleh Ibu Dewi Jerman. Nah, misalnya gini, ada seorang anak yang keluar di jam pelajaran. Tapi itu bukan waktunya dia istirahat gitu, dia istirahat gitu. Berarti kan dia ini ada pelanggaran ya sebenarnya. Nah, nanti ini ada kaitannya dengan keyakinan kelas. Si anak ini tidak memiliki rasa bersalah karena dia merasa bahwa keluar kelas di jam pelajaran itu nggak bermasalah. Iya kan Bapak Ibu? Iya kan? Ini masalahnya. Balik lagi ke sini. Kenapa masalahnya? Ternyata anak kita nggak tahu kalau mereka kesalahan. Betul? Iya, nggak sadar mereka KB aja weh. Dan ada loh anak yang sempat mengatakan begini, Ibu, ini kan pelanggaran ringan. Iya, betul Bapak Ibu ya. Dan mereka mengatakan ada juga begitu, Ibu cuma kayak gitu doang. Ya, nah inilah kenapa ternyata ini nanti ada kaitannya Bapak Ibu dengan keyakinan kelas dan perilaku baru. Jadi Bapak Ibu, 9 ciri restitusi di sini ada bukan untuk kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran sama pasangan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, kemudian ciri yang paling baik, fokus pada karakter dan fokus pada solusi.
dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Bapak Ibu nanti saya sampaikan setelah keyakinan kelas restitusinya ya, kasusnya. Jadi gini, Bapak Ibu, Bapak Ibu kan tadi ada post-it yang saya sudah sampaikan. Bapak Ibu boleh nggak saya minta tolong? Tuliskan menurut Bapak Ibu satu peraturan yang harus ada di kelas. Maka Bapak Ibu silakan. Sebagai siswa, boleh. Siswa, sebagai siswa, atau sebagai guru juga boleh Bapak Ibu. Maka satu boleh, lebih dari satu boleh. Misalnya ada yang, misalnya kalau di kelas harus bayar uang kas. Bapak Ibu yang baru aja tadi post-itnya. Nah ini Bapak Ibu masih ada di belakang. Masih ada Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu enggak. Ada. Menurut Bapak Ibu keyakinan kelas atau peraturan kelas yang menurut Bapak Ibu harus ada di dalam kelas loh. Nilai-nilai positif atau good value yang harus ada dalam kelas menurut Bapak Ibu. Termasuk sebagai Bapak Ibu sebagai guru ya. Menurut Bapak Ibu misalnya boleh nggak sih anak merokok di dalam kelas? Berarti kan itu salah satu yang nggak boleh ada ya di dalam kelas ya. Terus, merokok nggak boleh, kopi boleh. Kopi biar ngantuk ya. Nah, terus ada lagi juga misalnya Bapak Ibu yang sudah boleh raise hand. Nanti saya minta boleh silakan Bu, terima kasih. Boleh dikasih nama Bu bawahnya? Terima kasih. Ini dari Bu Ayu. Kata Bu Ayu, menghargai orang lain ketika berbicara dalam kelas. Betul. Sehati juga kayak dari Bu ini. Harus disiplin dan menghargai, betul. Ini dari Bu. Nah, dari Bu Widya tidak saling mengejek. Ada lagi Bapak Ibu. Saya tempelkan dulu ya Bapak ya. Ada lagi Bapak Ibu. Mangga. Iya, masuk tepat waktu, betul. Ini dari Bu Asri. Berbicara santun, saling menghargai dan menghormati, betul. Ini juga Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu, mangga. Ini dari Bu Berdewi, menaati tata tertib sekolah seperti masuk kelas tepat waktu, betul, supaya tidak ada yang dirugikan. Betul sekali Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Ini dari Bapak Ajib. Jangan buang sampah di kolong bangku. Nah, betul sekali Bapak Ibu. Ini adalah beberapa yang ternyata harus ada di dalam kelas. Jadi baiklah, sebentar. Kenapa begitu? Ini tampaknya harus saya ambil. Yang di bawahnya. Di bawah. Ini. Masih? Saya lupa biasanya. Kembali lagi. Nah, Bapak Ibu ada lagi. Tadi jangan buang sampah di kolong bangku. Betul sekali Bapak Ibu. Ada lagi Pak Bu? Coba. Menerapkan 5S katanya, betul. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Betul. Bapak, maka ini ada tidak menggunakan gawai, betul. Jika tidak diizinkan, betul sekali Bapak Ibu. Anak-anak kita kan sekarang kadang-kadang ya kalau misalnya lagi belajar, main HP di kolong. Jika tidak diizinkan, Bapak, betul. Bapak, jangan terlambat masuk kelas dan berempati tinggi. Nah, betul Bapak Ibu. Kadang-kadang anak-anak kita itu, kehilangan empati. Mau anak kita temannya kayak gimana juga. Berdoakan, gitu. Bapak? Banyak. Baik. Ibu, memiliki etika baik, betul sekali, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, yang tadi kita sebutkan atau Bapak Ibu tuliskan itu masuknya ke peraturan kelas atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Coba kita tunggu peraturan dan keyakinan. Ada dari Pak I, kita tunggu nih. Bapak, yang di belakang? Siap. Dilarang membuli. Setuju ya? Setuju. Nah, Bapak Ibu,
peraturan keyakinan. Kalau itu Redaksi peraturan dilarang. redaksinya Betul sekali Bapak Ibu. Ternyata dari redaksinya itu bisa membuat keyakinan dan peraturan menjadi suatu hal yang berbeda. Ya, jadi betul ternyata Bapak Ibu. Redaksi itu juga bisa mempengaruhi. Contoh yang tadi, jangan buang sampah di kolong. Itu peraturan Bapak Ibu. buanglah sampah pada Keren, betul sekali Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas, kalimatnya akan jadi positif Bapak Ibu. Karena kalau contohnya gini, jangan buang sampah di kolong. Tapi masih ada banyak anak-anak yang buang sampah di kolong. Kenapa sih? Karena kalau peraturan itu Bapak Ibu ada apa ya? Iya, betul sekali. Ada paksaan, cocok, betul sekali. Kalau keyakinan, anak-anak tidak perlu merasa dipaksa. Intrinsik motivasinya berasal dari dirinya sendiri. Betul sekali. Contoh yang tadi dilarang membuli, berarti peraturan. Bagaimana ini menjadi keyakinan kelas, Bapak Ibu? Harus saling menghargai, betul. Berkaitan juga tadi harus saling empati. Terus kemudian yang ini juga, Bu, menerapkan 5S. Nah, peraturan atau keyakinan? Menerapkan. Kalau kita mau jadi keyakinan, jangan lupa 5S. betul Bu. Jangan lupa 5S, betul sekali. Betul Bu. Jadi Bapak Ibu, kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena tadi Bu, salah satu diantaranya anak keluar di jam pelajaran, mereka tidak meyakini bahwa itu salah. Gitu. Jadi, iya, karena Ibu biasanya kita dengar ya peraturan dibuat untuk hilangnya. Jangan, kenapa sih begitu? Karena peraturan itu ada unsur paksaan. Tadi kata Bu Dia betul, ada memaksa. Tapi kalau keyakinan, kita harus membuat si anak ini meyakini nilai yang tadi Bapak Ibu dari disiplin, value yang baik, yang positif, yang dia yakini sendiri bahwa itu benar. Jadi kebenaran itu jangan datang dari kita Bapak Ibu. Iya, tapi dari diyakini bersama, dan itu harus berasal dari motivasi intrinsik. Nah, nanti ada satu video yang di kelas 10 itu kita membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi anak-anak tuh pada nulis buku kayak gini. Oh, maka mereka tuh lebih ekstrim. Apa coba? Gak boleh nyebut paparan paparan. Iya, betul. Dan ada apa? Gak boleh koyon-koyon kepala. Tidak boleh hu saat ada teman yang salah menjawab. Kayak gitu, sampai kayak gitu. Jadi ternyata ini anak-anak harus tinggi ya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ada pendalaman keyakinan kelas tabel T dan G. Jadi ini ada hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, iya Bapak Ibu betul. Contohnya ini Bapak Ibu, kalau kita bilang anak saya ada misalnya peraturannya, saya bilang ke anak saya, jangan lari, lupa. Iya, nah betul. Saat saya bilang ke adik, jalan saja, dia masih nggak ngerti juga. Terus saya bilang, walking, karena dia kan udah suka ngedenger lagu-lagu yang itu kan, walking gitu, hap gitu. Dia tahu kalau itu walking itu jalan. Saat dia bilang walking, dia jalan gitu. Ternyata yang salah adalah kalimat saya tadi, jangan lari, jangan loncat. Itu loncat anak. Jangan loncat beneran. Tapi saat saya bilang, stop, ada stop ya. Nah jadi ternyata ini juga adalah ilmu banget ya buat saya. Iya betul, parenting merubah narasi tadi ya Bapak Ibu ya. Itu ternyata merubah banyak hal. Iya, makna yang asalnya dari peraturan yang merasa terpaksa ternyata menjadi sebuah keyakinan yang anak merasa nyaman dan merasa mau mengikutinya gitu.
Seperti hal yang di kelas di 11 itu, yang tadi itu Bapak Ibu ya, kemenang nyebutan orang tua. Jadi harus gimana? Ternyata harus menghargai. Kenapa harus begitu katanya gini? Mana ada itu bisa disebutkan orang papa? Orangnya orang itu. Jadi, mana yang harga orang yang harga orang itu menghargai orang. Nah, seperti itu ternyata dari anak-anak nanti akan muncul sebuah keyakinan yang ternyata nanti diyakini oleh kelas dan nanti akan muncul juga keyakinan yang diyakini oleh lingkungan. Salah satu di antaranya begini Bapak Ibu. Saya tanya, Kak, apa alasan masuk semester? Kira-kira Bapak Ibu bisa menebak tidak? Jawaban mereka apa? Coba Bu. Mangga. Silakan 9 Mangga. Sebetulnya pertanyaan yang tadi Bunda baru saja saya tanyakan tadi pagi ke anak. Lalu jawabannya mereka terhening sebentar. Lalu jawabannya karena turun temurun. Nenek saya masuk semansa. Saya masuk semansa dan saya harus masuk semansa. Dinasti. Terus ya. Terima kasih ada Bu Asri, silakan Bu Asri. Mirip sama jawaban Bu Nini yang mungkin karena disuruh orang tua. Baik. Ada. Oh baik, Bapak Eka. Silakan Bapak. Saya juga pernah menemukan ya Bu ya, katanya untuk mendapatkan lingkungan yang baik, tempat betul. yang bagus, Betul, tempat yang betul. juga. Betul. Dan mereka yakin di semasa itu ada. Bapak Bangga. Siap. Yang terakhir Bapak Bangga. Begitu. Peran Bapak? Multimedia. Pada di multimedia. Baik, terima kasih Bu. Nah, ternyata jawaban anak-anak tuh random ya, gitu. Tapi ada loh yang lucu di kelas 11 sebelum. Saya tanya, Kak, mau ngapain di sini? Terus Mansa. Jawaban dari siapa coba? Azmi. Iya, betul. Apa coba jawabannya? Bun, Azmi masuk Semansa biar berprestasi. Wow, saya bilang, Azmi, jawabannya biar berprestasi. Kenapa begitu? Bun, Semansa itu sudah terkenal katanya dengan prestasinya. Wow. Terus dia bilang apa? Bun, katanya, kalau di Semansa nggak berprestasi, berarti bukan anak Semansa. Itu Azmi loh. Betul, Masya Allah ya. Terus memang berprestasi kayak gimana Kak? Saya bilang gitu ya. Memang harus juara terus ya? Enggak Bunda, nggak harus juara terus katanya. Gimana sih caranya berprestasi di Semansa? Saya bilang gitu ya. Mereka jawab apa? Bun, katanya harus berakhlak yang baik. Itu pelajari siswa, betul, betul. Bun, katanya keyakinan diri. Salah satu di antaranya apa Azmi? Tidak tidur saat jam pelajaran. Betul. Dan lucunya apa coba? Pada saat mereka menuliskan keyakinan kelas, itu rata-rata pada saat misalnya saya minta anak bacakannya, daftarkan bacakan. Tidak boleh begini. Teman-temannya nyalain daftar. Jadi yang ditulis oleh mereka ini adalah ternyata yang mereka lakukan. Dan ternyata saat kemudian kita membuat keyakinan kelas, kita menghapus hal-hal yang negatif dari apa yang mereka sampaikan dan kemudian mereka meyakini bahwa ternyata kita harus melakukan yang sebaliknya. Begitu. Jadi katanya tadi yang ada yang membuli itu ya. Nah, katanya anak-anak yang Azmi itu, saya terus terang loh Bu, Ibu tahu dari mulai setelah itu kemudian Azmi berubah. Masya Allah. Dan Azmi kemarin ternyata membawa sebuah map. Saya tanya Azmi mau kemana? Ini Bu, katanya mau minta tanda tangan. Tanda tangan siapa Pak KS? Untuk apa? Aku menjadi ketua panitia seminar apa gitu SBC yang akan mendatangkan alumni Cina dari luar. Wih, keren. Dan itu dia menyatakan itu dengan bangga. Dan kemudian sejak itu beliau tidak pernah tidur lagi di dalam kelas saya. Bapak Ibu. Itu dalam pencapaian diri ya. Amin. Jadi Bapak Ibu ternyata gini, yang bekerja katanya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi setelah anak tadi dibuat gitu, anak memiliki keyakinan bahwa mereka ternyata harus seperti itu. Kemudian diterima dan dimiliki. Kamu meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Itu ternyata Bapak Ibu
yang salah satu di antara yang terjadi di Azmi. Jadi Azmi selama ini katanya gini, Azmi mah selama ini katanya suka dihaluin dulu sama teman-teman. Jadi nggak mau jawab. Nah kalau Azmi mau ke depan juga udah. Saat setelah kita membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu, Azmi duduk di depan di pelajaran saya matematika dan dia mendapatkan jawaban yang paling banyak. Itu dia celetuk Bapak Ibu, tapi benar. Saya nanya gini, celetuk Azmi lagi, dan dia terlihat dari matanya itu berbinar. Karena mungkin merasa dihargai, dihormati, begitu. Baik Bapak Ibu, saya akan lanjutkan. Ini ada apa? Nampaknya dia ini mau ditoel. Iya ini dia mau ditoel aja. Tampaknya mangga Bapak Ibu silakan. Ini ya Bu ya. Terima kasih atas pencerahannya tadi berkaitan dengan budaya positif, kemudian juga disiplin positif dan segitiga restitusi. Kemudian kita juga belajar barusan tentang keyakinan kelas. Nah, kadang kita ada sedikit miskom nih Bu antara keyakinan kelas, kemudian apalagi ya peraturan kelas, kemudian kontrak belajar. Apakah itu kan satu bagian yang sama atau memang istilah yang berganti atau seperti apa gitu? Baik, Mohon pencerahan. siap. Terima kasih sekali Bu. Bapak Ibu, ada lagi yang bertanya atau saya jawab dulu? Baik, Bapak Ibu, betul sekali. Ternyata kita harus bersyukur bahwa di Semansa sudah ada kontrak belajar Bu. Salah satu di antara kontrak belajar kan kita ada kesepakatan ya antara kita dan siswa bahwa kita nanti mau gimana, siswa seperti apa. Salah satu di antaranya saya kontrak belajar tuh kayak gini Bapak Ibu. Jika siswa menggunakan handphone tadi di dalam kegiatan pembelajaran tanpa izin kita, 1 kali akan saya peringatkan, 2 kali saya peringatkan, 3 kali akan saya peringatkan. Yang keempatnya, saya akan meminta siswa untuk menyimpan handphonenya di atas meja dengan senang hati. Saya bilang begitu. Kenapa? Karena saya tidak mau terkesan memaksa anak untuk menyerahkan handphone. Jadi gitu. Saya nggak mau begitu. Kenapa? Karena saya membuat sebuah kesepakatan bahwa saat kita belajar, kita harus belajar gitu. Jadi itu masuk ke dalam poin menghargai dan menghormati satu sama lain. Karena ada siswa yang mengatakan begini, saat guru menerangkan dilarang asbun, itu anak ada yang begitu. Nah ternyata Bapak Ibu, dari kontrak belajar itu bisa kita buat menjadi sebuah peraturan kelas dan bisa menjadi keyakinan kelas yang kita sepakati bersama Bapak Ibu. Ternyata seperti yang tadi, keyakinan kelas kita apa? Keyakinan sekolah kita ternyata tadi bahwa Semansa itu harus berprestasi. Prestasi salah satu diantaranya apa? Akhlak. Jadi anak tuh ngomong kayak gini, Bun katanya kalau ada anak Semansa yang mohon maaf katanya, omongannya di luar A, B, C, D berarti bukan anak Semansa Bun. Anak tuh sampai bilang begitu, jadi mereka menganalisa sendiri, mereka membuat sendiri begitu. Jadi ternyata Bapak Ibu berawal dari kesepakatan kelas, kemudian peraturan kelas atau misalnya tadi kontrak belajar itu bisa kita buat menjadi keyakinan sekolah yang nantinya akan menjadi budaya positif. Jadi peraturan kelas itu Ibu Bapak akan menjadi keyakinan kelas, akan menjadi lingkungan positif. Betul nggak sih? Kita ngerasa nggak sih Bapak Ibu dulu tuh anak Semansa tuh ada loh ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Apalagi nih ya banyak alumni sekali. Semansa itu terkenal di luar. Anak Semansa itu kerjanya apa? Baca buku. Di angkot baca buku. Ih anak Semansa mah pasti rajin. Iya anak Semansa mah ya kan. Nah Bapak Ibu ternyata budaya positif itu menyebar, dikenal. Nah Bapak Ibu ternyata mulai dari mana? Dari peraturan kelas Bapak Ibu. Nah ini loh yang mungkin agak greget di saya ya. Kemarin saya agak gimana sih gitu. Ternyata saya temukan dari peraturan kelas ini ternyata yang akan membuat saya menjadi optimis sekali. Dulu kemarin sempat saya gitu ya, aduh cuma satu gitu ya Bapak Ibu ya nggak sih? Anak jam 7 lebih 5 terus jalan di bawah. Oh santai juga. iya betul. Santai. Hari kita lari nggak ada Semansa dulu kayak gitu betul. Disiplin Semansa. Maaf Bapak Ibu, saya kemarin agak tertampar sebenarnya. Bapak ya Bapak Ibu kita ceritakan saja. Ada kepala sekolah yang sedang melakukan kegiatan di sini. Kemudian kebetulan kepala sekolah itu adalah teman saya.
Saat bertemu dengan saya di ruang aula, beliau betul berkata begini, Bunda, saya datang ke sini sebelum jam 7. Kenapa? Karena saya takut gerbang ditutup. Oh begitu Pak. Karena saya 645 gerbang di sana sudah saya tutup. Saya nggak peduli siswa atau guru semuanya yang terlambat. Bapak diajak dulu. Bapak, terima kasih. Dan itu beliau sebenarnya sedang menyindir saya loh. Ya nggak sih? Iya. Ternyata saya datang ke sini, katanya 6.50 gerbangnya masih dibuka. Oh gitu, saya datangnya jam 8 aja. Itu sindiran loh Bapak Ibu, ke saya, ke kita, yang gitu ya. Ya kan, coba Bapak Ibu dulu waktu kita di sini 645 setengah gerbang, berani aja masuk situ. Waduh, saya aja jadi guru. Wah, ya Allah. Mending balik lagi ibaratnya ya, kalau kebalik kesiangan, malu. Bener gak sih Bapak Ibu? Itu loh karakter, itu loh budaya positif yang harusnya kita kembangkan lagi Bapak. Dan menurut saya nggak bisa sendiri. Kita harus bareng-bareng. Kita harus semua stakeholder bangsa betul kolaborasi Bapak Ibu. Dan apa ibaratnya harus ada satu garis Bapak Ibu ya. Itulah betul. Dan apa? Satu komando. Ya kan? Satu komando semua merah semua, putih semua. Itu loh Bapak Ibu. Dan itulah kenapa saya sangat kagum dengan budaya Semansa yang selama ini selalu turun-temurun dan harus kita pertahankan Bapak Ibu untuk yang positif. Dan untuk apa? Menguatkan juga budaya positif yang sudah ada di sekolah kitanya loh, benar gak sih? Karena apa? Kita guru loh. Ibarat kata anak-anak bilang cina guru mah digugu jangan ditiru. Betul? Kitalah yang akan menjadi ingarso sungtulan ingmaja mangunkarso tuturi handaya. Di depan kita memberikan contoh, di samping kita memberikan bimbingan, dan di belakang kita memotivasi siswa, bukan sok-sok yang kata Kamal kan begitu ya, jangan merokok gitu. Tapi Bapak Ibu, Masya Allah, Bapak Ibu, Bapak Ibu maaf. Jadi gini Bapak Ibu, kalau kesepakatan kelas Bu, salah satunya kayak gini, datang tepat waktu mengucapkan salam, betul tadi kata Bapak Ibu. 645 Semansa itu, tapi saya senang Bapak Ibu, saya sempat waktu datang jam 6. Ternyata anak-anak tuh 6.20 rame banget gitu, jam 30 juga. Iya betul, jam 6 kurang ada, iya betul. Setengah 6 pernah ya, ada juga ya Bapak Ibu yang belum dibuka gerbang udah ada di halte. Iya, cekak itu ya Allah, karunya di mana? Saking nggak mau kesianannya, gitu Bapak Ibu ya, harus kita ini lagi. Kemudian, menjaga kebersihan sekolah. Ini termasuk tadi jangan buang sampah di kolong bangku. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah ikut kegiatan. Aktif dalam pembelajaran. Nah Bapak Ibu, ini juga yang kemarin disampaikan oleh anak-anak. Jadi anak-anakku berharap dan meminta bahwa di dalam kelas itu katanya harus aktif anak-anakku. Ternyata anak-anak itu bukan tidak mau aktif, karena saat mereka menjawab mereka salah. Kalau salah disoraki teman-temannya. Nah itu jadi masalah. Jadi ya udah aja jangan gitu. Nah kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul. Saat ternyata saya tanya kakak, sayang kasih sama bunda. Terus dia bilang, bunda, aku tidak sayang banget sama bunda. Kenapa? Sayang sama bunda gitu kan? Itu sebenarnya pertanyaan klise loh Bapak Ibu. Tapi ternyata itu bisa ditanyakan kepada siswa. Dan ternyata mereka sangat ekspresif. Kalau mereka misalnya kita sudah nanya kayak gitu, ternyata jauh dari dalam hati mereka yang paling dalam, si anak yang si ibarat nasi kelinci yang mau diam gitu, ternyata dia memendam si kecil itu memendam rasa sayang yang besar terhadap kita Bapak Ibu. Hanya saja dia tidak bisa mengungkapkan. Jadi ya saya minta mereka membuat surat cinta Bapak Ibu. Ya, jadi saya minta mereka membuat surat cinta. Saya bilang gini ke mereka, kakak sayang kasih sama bunda. Kenapa? Ternyata jawaban mereka apa? Saya sayang sama bunda karena
bunda yang akan menunjukkan kepada saya yang mana yang boleh saya lakukan dan tidak boleh saya lakukan. Bapak Ibu, kuncinya sudah terbuka. Yang tadi Bapak Ibu, anak-anak melepaskan genggamannya. Mereka mengizinkan saya, betul? Untuk melakukan treatment terhadap mereka. Apa treatmentnya ini? Kesepakatan kelas, datang tepat waktu. Jadi Kak, kalau misalnya ada yang ngomong kasar di kelas kita, gimana? Ih, berarti katanya itu melanggar keyakinan kelas kita aja. Berarti lain budak 10, 11 10. Berarti lain budak semansa. Keren. Seneng loh Bapak Ibu. Saat ternyata mereka tuh muncul kayak gitu. Lucu nih. Saya ngajar kelas 11 10. Tiba-tiba ada yang dari tangga Bapak Ibu ya, entah bagaimana kelas 11 9. Mohon maaf bagi salah satu dari antaranya anaknya mulai dan dia ada kata-kata. Dan itu di kelas semua kata anjir, bukan anjing. Itu anak-anak di kelas dulu langsung berdiri. Oh, katanya, Bunda, udah bisa mansai kalau mau ibu. Kok kamu udah awal ini? Udah keluar, datangin. Itu anak 11 dulu langsung lagi. Mereka langsung meyakinkan kita bahwa apa yang disampaikan teman-teman yang di luar itu tidak tepat. Udah semansa gitu. Sudah ada bobo semansa ya gitu. Dan itu betul. Dan lucu lagi Bapak Ibu. Saya lagi jalan. Ada juga anak yang bilang gitu di kanan kiri. Apa? Saya menegur. Tiba-tiba di belakang ngomong, ih cuma kamu ngomong kayak gitu. Ih kasar. Jangan. Anaknya langsung mengingatkan. Nah, saya bilang apa? Ini harus segera ditutup. Ini harus segera disebarkan. Agar apa? Agar keyakinan yang tadi itu benar-benar akan menjadi keyakinan positif nantinya. Betul, akan menjadi budaya positif di semansa. Begitu. Jadi, Bapak Ibu mudah-mudahan saja nanti kita bisa menularkan gitu ya. Dan harapan saya sih mudah-mudahan nanti tiap wali kelas kayaknya akan membuat peraturan kelas ya, keyakinan kelas kayaknya seneng deh. Karena apa? Ternyata saya tempel di kelas 11 dan anak-anak tuh jangan si Keta, jangan si siapa? Si Rafli itu selalu membuli temannya dan selalu ngata-ngatain sama orang tua gitu kan ya. Pada saat dia mau ngomong lagi, Rafli, jangan lihat tuh keyakinan kelas nomor sekian yang nggak boleh. Iya, karena ternyata anak-anak kami sendiri. Gitu. Jadi Bapak Ibu, kemudian di sini kami murid yang semangat belajar. Ini sudah menjadi keyakinan kuat Bapak Ibu. Semansa zaman dulu. Saya bilang apa sih semansa? Semansa itu gak disuruh jalan, mereka lari. Gak disuruh lari, mereka terbang. Disuruh terbang, mereka apa? Bapak Ibu, mereka itu teleportasi. Itu semasa dulu, bener gak sih? Saya ngajar, itu saya harus cepat-cepatan sama mahasiswa. Saya datang ke sekolah, itu saya bukan mengajar, tapi apa? Komunikasi dan berdebat. Angkatannya Bapak Ibu, yang perlawanan itu betul. Saya datang ke sekolah, itu anak itu berkolaborasi, bertanya, bukan menunggu kita mau memberikan apa, Bapak Ibu. Nah inilah yang akan menjadi budaya yang harus kita ubah ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu. Kemudian di sini Bapak Ibu sedikit saja. Nah Ibu Bapak Ibu, kalau peraturan ini perbedaannya kayak gini. Kalau sekolah kembalikan buku pada tempatnya, keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran yang lain, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini keselamatan dan menghargai orang lain. Kan Bapak Ibu, ada anaknya yang suka pukul-pukul di kelasnya. Iya. Terus dia ada Bapak Ibu yang gara kuli, katanya anaknya. Duduk di kursi, kursinya ditarik Bapak Ibu. Ada yang sampai jatuh. Nah, itu juga Bu harus dilanjutkan di dalam kelas bahwa itu tidak boleh. Saya bilang ke anak-anak yang bilang, mohon maaf, katanya Bu dari kuli apa? Yang saya tanya, oh ternyata dari kuli. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Itu kan sebenarnya antri ya. Nah, di Jepang itu katanya guru-gurunya lebih khawatir anaknya muridnya bisa antri daripada nggak bisa belajar. Dan itu ternyata harus kita budayakan juga loh Bapak Ibu ya, kita anak-anak teh antri. Karena apa? Dari antri itu menghargai orang lain dan bersabar. Saya pernah membaca sebuah buku, katanya kunci kesuksesan itu adalah satu. Seseorang akan sukses jika dia mampu menunda pemuasan keinginan. Itu adalah Dennis Goleman, Bapak Ibu, dalam sebuah bukunya tentang psikologi kepribadian.
Di situ dijelaskan jika anak diberi sebuah treatment gitu Bapak Ibu, katanya itu ini, kalau kamu menunggu 10 menit lagi sebelum waktunya pulang, kamu akan mendapatkan 2 marshmallow. Gitu. Ada anak yang aku mah nggak mau pulang aja, pulang. Yang nunggu ini dia nunggu 10 menit dan kemudian dia pulang. 20 tahun berikutnya si Dennis Dolman itu akan mencari lagi anak-anak yang itu, ternyata yang menunggu 10 menit Bapak Ibu dia lebih sukses daripada anak-anak yang pulang. Masya Allah. Hanya dari hal kecil itu ya Bapak Ibu. Baik. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Kan tadi kalau kita lari kenapa jatuh gitu ya. Baik. Ini juga sama Bapak Ibu. Kemudian, nah Bapak Ibu di sini Bapak Ibu. Mohon maaf mungkin. Ini ada salah satu tindakan guru yang merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Ada mencatat 1000 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ternyata Bapak Ibu ini ada hukuman. Lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah juga ternyata itu hukuman Bapak Ibu. Itu ternyata juga tidak akan berdampak positif. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga hukuman. Tapi kalau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret Bapak Ibu, itu konsekuensi. Kemudian juga membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, itu juga konsekuensi. Terus Bapak Ibu ada nih siswa disuruh copot sepatu karena sepatunya bukan warna hitam. Seharian dia nggak boleh pakai sepatu. Ini hukuman Bapak Ibu. Ini akan menjatuhkan harga diri anak, akan membuat anak tidak nyaman. Dia akan merasa bersalah seumur hidup. Itu hukum. Kemudian kalau lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, Bapak Ibu, itu konsekuensi. Jadi walaupun yang tadi lari juga, ini juga lari, tapi konteksnya berbeda ya Bapak Ibu. Kemudian, jadi Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contoh Bapak Ibu, kalau hukuman itu menyakiti anak sebenarnya, gitu. Tanpa disadari, tanpa kita sadari tujuan kita, padahal niatnya positif gitu kita. Tapi ternyata itu malah membuat anak membenci kedisiplinan, ada paksaan, dan mendorong anak menyakiti diri sendiri Bapak Ibu. Dan konsep diri yang buruk, dia merasa kalau saat dihukum kita aja tuh Bapak Ibu, kita kalau dihukum kan kita ngerasa aduh kita jeleknya gitu ya, kita dihukum iya kita asal dosa. Kemudian anak belajar untuk memikirkan kesalahan katanya dan marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai. Berbeda dengan konsekuensi Bapak Ibu. Kalau konsekuensi, contoh Bapak Ibu ada kejadian kemarin itu si anak nyenggol wastafel Bapak Ibu. Ya, betul. Jatuh dan airnya tumpah. Iya. Iya, sampai akhirnya banjir Bapak Ibu. Nah, kalau hukuman, mungkin pada waktu itu saya kejadian karena nenek yang membuat gitu ya, video call. Mungkin pada saat hukuman saya mungkin akan langsung marah gitu. Tapi saat saya berpikir kalau saya marah ini anak kasihan banget nih, dia udah mau nangis, cowok gitu ya, enggak betul. Saya akan tanya ke institusi Bapak Ibu. Kemudian ternyata tadi Bapak Ibu sebelum saya kesini, anak datang ke meja saya, dia bilang begini, Bunda, saya datang untuk meminta maaf atas kejadian kemarin. Padahal itu murni sebenarnya kejadian kecelakaan, bukan karena dia ngelain sama temannya atau gimana itu bukan. Terus dia bilang apa? Bunda, ini adalah bentuk tanggung jawab saya untuk mengganti wastafel sekolah. Dan dia menyerahkan buah amplop, isinya uang. Ini adalah uang jajan saya, katanya gitu. Berarti anak sudah belajar untuk berkonsekuensi. Ini yang cerita gitu ya. Padahal saya tidak yakin bahwa anak akan berusaha untuk bertanggung jawab gitu. Tapi ternyata gitu, dengan teknik restitusi kita membuat anak. Saya bilang gini, nggak apa-apa, Bunda juga pernah salah sama. Itu ternyata memvalidasi. Jadi saat kita menyatakan seperti itu, kita tidak merasa aku nih yang benar, kamu deh yang salah, nggak gitu kan ternyata gitu. Terus kemudian saya tanyakan, kakak ini gimana kejadiannya? Itu memberikan dia kesempatan untuk menjelaskan. Ya. Jadi saya nggak bilang, ih itu pun awal pakai beban. Iya. Dan kemudian Bapak Ibu dengan konsekuensi, makanya anak menghargai disiplin. Jadi dia tahu bahwa konsekuensinya dia harus untuk mengganti. Jadi dia akan menghargai disiplin. Kemudian ada anak belajar untuk mematuhi peraturan. Sebenarnya anak kehilangan haknya loh, Bapak Ibu.
uang jajan, betul ya? Dibuat tidak nyaman, betul? Dan diasingkan untuk sementara waktu sampai dia bertanggung jawab. Ternyata dia merasa tidak nyaman, Bapak Ibu tadi itu. Aku kenapa gitu? Minta kepikiran terus. Dia merasa tidak dia bersalah. Saat kemudian kita tidak berikan dia kesempatan untuk bertanggung jawab, dia akan merasa harga dirinya tertanggung. Tapi saat dia ternyata diberikan kesempatan untuk memperbaiki restitusi, Ibu, dia memiliki harga dirinya kembali. Baik, Bapak Ibu, di sini kebutuhan dasar manusia itu Bu, ada kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimanapun juga ya, Bapak Ibu betul ya, perlu penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan serta bertahan hidup. Kalau bertahan hidup itu makan, minum, ya itu ya tempat tinggal. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau sebenarnya kalau ada anak kita sesuatu yang rada-rada itu sebenarnya ada ini Bapak Ibu yang tidak tercukupi. Iya, betul ya, betul ya. Iya, coba kita lihat ada Bapak Ibu ya, anaknya anu tidak cicing. Kebetulan ada ayo gitu ya. Kadang dia toyor kepala atau apa. Ternyata Bapak Ibu, ini setelah saya indikasi kasih sayang dan rasa diterima itu tidak ada terbagi. Iya, benar, kurang kasih sayang betul. Iya, kuncinya apa ternyata Bapak? Saya punya sebuah konsep namanya guyur kasih sayang. Iya. Bapak Ibu, ternyata gini, ada sebuah treatment ya. Seorang anak, mungkin ini sudah pernah saya lakukan sebelumnya. Anak ini teh, pokoknya mah begitu lah ya, tidak bisa diceritakan gimana. Kemudian setiap hari saya bilang begini, kakak tuh hebat tuh. Dia berpenyet dari ini. Kenapa saya bilang begitu? Kurang-kurang nggak bilang begitu. Kakak sudah datang ke sekolah, kakak hebat. Di antara teman-teman yang lain mungkin ada teman kakak yang nggak datang ke sekolah. Iya, ada. Si itu kan tidur di kosan. Kenapa kakak ke sekolah? Nggak tahu tuh dah, beda aja di kosan orang. Kakak hebat sebenarnya. Oh gitu Bunda, aku hebat. Iya, kakak bisa memaksakan diri dan menghilangkan kemalasan kakak, godaan setan tuh tetap datang ke sekolah. Walaupun aku nggak belajar di sekolah, walaupun kakak nggak belajar, aku bilang, oh itu dia. Dan Bapak Ibu ternyata semakin hari saya memberikan apresiasi terhadap anak. Buktinya sekarang Bapak Ibu, alhamdulillah masih ada di sini kelas 12-3. Bapak Ibu tahu pastinya siapa. Ya Bapak Ibu yang itu. Padahal Bapak Ibu dulu tuh teman-temannya udah berantem apa? Bunda dia teh hidup biar mereka mau jangan gitu nah sayang jangan gitu. Itu Bu Bapak Ibu. Nggak mungkin boleh dikatakan yang lain. Bunda mau begitu gak satu keluarkan bla gitu. Tapi Bapak Ibu apakah itu solusi? Apakah kita ini adalah sebuah algoritma seorang algoritma? Apakah kita? Nah Bapak Ibu tim kita ini lagi. Baik Bapak Ibu di sini. Nah Bu ini menarik nih. Sebentar. 5 bagaimana ini? Ya Allah, Masya Allah. Bapak Ibu, mohon maaf kalau yang tanya kecil. Bapak Ibu gini, kalau kita kontrolnya sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, si eta kali kesimpulan. Kemudian kalau kamu tidak melakukannya, awas jangan rasakan. Saya Bapak Ibu itu. Betul. Terus hasilnya nanti anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Benar Bapak Ibu. Ibu enggak, aku mau enggak, ada si eta gitu ya. Anak akan fiktif Bapak Ibu. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Anak dan murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Betul Bapak Ibu. Karena anak akan merasa si itu sama. Ada anak-anak yang kadang-kadang ya metakut dengan dia orang-orang kawin gitu ya padahal gitu. Nah terus murid berkata biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Bapak Ibu. Dan dampaknya murid mengulangi kesalahan. Betul, itu seperti apa yang saya rasakan. Seperti apa yang salah. Nah ini juga ada Bapak Ibu membuat orang bersalah, kemudian jadi teman dan jadi pemantau. Dan Bapak Ibu yang paling penting adalah jadi manajer. Saat kita menjadi manajer, nanti anak akan menghargai diri sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini gitu. Kayak tadi misalnya. Apa yang kita yakini? Kan semua sama harus berprestasi gitu kan ya. Berarti kalau nggak berprestasi bukan semuanya satu. Nah kemudian Bapak Ibu sedikit tadi kalau ini nih yang tadi saya kecewa sekali dengan kamu itu Bapak Ibu kita harus mencari
karena ini ternyata dampaknya ya ke siswa. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Jadi posisinya sebagai teman. Itu juga nggak boleh Bapak Ibu. Karena saat kita melakukan seperti itu, anak akan merasa dia ini teman kita. Nanti beda Bapak Ibu posisi kontrolnya. Iya. Nanti saat kita nggak ada buat mereka, dia akan tetap berbuat yang negatif. Iya. Kalau untuk yang manajer ini kita begini, bagaimana kau bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kalau sebagai manajer kita memiliki proses atau kontrol, kita memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Baik, sedikit lagi Bapak Ibu. Nah, tadi Bapak Ibu sedikit tentang memantau. Apakah kamu mau membuat stiker bintang hari ini? Sebenarnya kita nyuruh Bapak Ibu, karena ya nggak sih? Iya. Tapi secara tidak sengaja, gitu. Tapi anak mau melakukan itu sendiri. Kita kan nggak nyuruh, tapi pada dasarnya mah kita nyuruh. Ini apa ya? Nah, ini Bapak Ibu, posisinya bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi hadiah, nilai-nilai manajer memperbaiki. Jadi circle. Kan kayak nilai angka 8 gitu ya. Gitu. Kalau misalnya kita sebagai manajer, apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Jadi kita memberikan tawaran untuk kepada anak. Ya, jadi tidak hanya kalau kamu tidak mengerjakan tugas, saya akan diberi hukuman. Kalau sebagai posisi kontrol kita tadi, sebagai manajer, kita akan lebih memberikan kesempatan kepada anak. Kamu udah ngerjain belum sih? Sebenarnya kan gitu ya. Gitu kita mikirnya. Apa yang kamu yakin? Anak akan memikirkan begini. Meyakini bahwa tugas adalah tanggung jawab kita kata anak gitu. Terus bagaimana mau memperbaiki masalah? Gitu. Saat ternyata anak mengatakan, nanti saya harus mengerjakan tugas saya, maka kita sudah berproses atau kita sudah bertindak sebagai manajer. Baik. Kemudian Bapak Ibu, nah ini segitiga restitusi juga. Jadi gini, ada kata-kata atau kalimat yang bisa kita gunakan untuk segitiga restitusi itu kayak gini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, si kejadian yang tadi itu. Ya, misalnya si anak yang tadi dijatuhin wastafel Bapak Ibu, kamu pasti punya alasan kenapa begitu. Bunda ada apa nggak sengaja aja. Kemudian nilai apa yang kita sepakati? Kamu ini jalan satu. Nah ini Bapak menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya juga tadi kayak gitu. Ih nggak apa-apa, udah juga dulu pernah kok kayak gitu. Jadi si anaknya dar-dar, ya nggak merasa aku sendiri nih gitu ya pelaku gitu. Kemudian nilai apa yang telah kita sepakati gitu. Nah kemudian kami ingin jadi orang seperti itu. Jadi Bapak Ibu di sini ada validasi kebutuhan, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, nah ini salah satu contoh kalimat yang menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi guru berkata begini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, apa-apa. Jadi, it's okay. Betul. Ya, bercanda gitu ya. Betul. Nah, terus ini Bapak Ibu, bersikap baik pada dirimu sendiri, gitu ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu? Nah, kan Bapak Ibu selama ini kan kita aja kadang-kadang ya, kita tuh ya lebih sering kita menyalahkan diri kita sendiri gitu. Nah, menurut Bapak Ibu untuk yang ini, membantu siswa mengenal basic atau need kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan ini. Validasi kebutuhannya Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power yang tadi Bapak Ibu penguasaan
freedom, kebebasan, love, cinta atau belonging, atau fun atau survival. Nah, kalau itu di sini, kamu bisa aja kan melakukan hal yang lebih buruk, gitu. Tapi kamu tidak melakukannya kan? Seperti yang tadi saya bilang, kamu bisa aja kan tidur aja di kos-kosan kayak teman-teman kamu, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, itu ternyata Bapak Ibu membuka kesadaran, wah ternyata aku hebat ya, aku bisa ke sekolah teh gitu ya. Gitu. Padahal itu sebenarnya kata-katanya sederhana ya Bapak Ibu. Sepele ya, tapi dampaknya betul besar. Terus kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting buat kamu? Gitu. Sama, anak itu nggak pernah datang ke sekolah. Tapi di lapangan perawatan saya dipanggil oleh Pak Yusti. Ini anak teteh, aduh, gendeng ya. Berapa wali kelas? Betul ya Bapak Ibu. Nah, terus saya gitu Bapak Ibu, ada kata-kata yang gini. Jadi kakak besok apakah akan datang ke sekolah? Saya bilang gitu. Gimana ya Bunda? Menurut Bunda, kakak bisa deh besok datang lagi ke sekolah. Dan tahu nggak Bapak Ibu? Biasanya dia datang itu sekemauannya Bu, jam 11. Masya Allah baru datang. Dan setelah itu terjadi Bapak Ibu, 6:30 ternyata dia sudah terpampang nyata dengan datangnya, Masya Allah. Dan dia bilang kepada saya, Bunda, hari ini aku mandi. Wah, saya bilang itu adalah prestasi. Biasanya katanya begitulah Bapak Ibu. Kemudian itu Bapak Ibu ada yang menanyakan keyakinan. Iya betul, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu menanyakan keyakinan ini ternyata anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nah, yang tadi saya mainnya budak semansa bilang, itu kan ternyata menggugah sebuah keyakinan kelas bahwa mereka, saya semansa loh, gitu. Harus berprestasi loh. Terus saya bilang gini, maknya budak semansa yang ngiluan geng motor. Anak-anak langsung bilang apa? Terus Bapak Ibu ada sebuah prestasi yang saya bilang begini, masa ada anak semansa ya yang di luaran merokok pakai vape, bilang gitu. Masa ada anak semansa yang nongkrong di pinggir jalan pulang sekolah dengan merokok dan mengatakan kata-kata yang tahu nggak Bapak Ibu? Itu setelah mereka menyatakan itu kayak gitu bukan budak semansa. Bapak Ibu, saya melewat hari berikutnya, saya masih melihat anak itu yang menongkrong, tapi Bapak Ibu tahu tidak? Dia tidak pakai baju seragam dan dia tidak merokok Bapak Ibu. Dilepas dulu. Katanya apa? Hari berikutnya saya coba-coba nanya, kakak Bunda lihat kayak kemarin kayak gini. Iya loh Bunda. Dan dia mengakui. Terus dia bilang apa coba? Bunda katanya, aku harus menjaga nama baik semansa. Jenah. Gitu terus dia bilang apa? Semansa, ini semansa pride. Terus saya lagi, kakak merokok nggak? Bunda boleh tanya sama teman-teman aku. Aku nggak merokok. Kenapa? Karena aku masih pakai celana sekolah. Karena aku anak semansa. Dan itu apa Bapak Ibu? Bangga Bapak Ibu. Senang, bahagia karena ternyata apa? Disiplin tadi belajar. Anak ternyata belajar mengontrol dirinya sendiri dan menemukan nilai value yang baik dari dirinya sendiri. Dan itu bukan dari kita Bapak Ibu, ternyata dia yang menyimpulkan sendiri. Iya. Kenapa sih gitu? Karena aku semansa. Kata anak apa? Kalau kayak gitu, kalau tidak seperti itu bukan anak semansa. Dan Bapak Ibu, termasuk itu teh si Ragil, si Gode, ya. Hari kemarin saya melihat ya, itu adalah istimewa. Nah Bapak Ibu, nilai universal apa yang telah kita sepakati? Terus kelas idealnya itu seperti apa sih? Baik, jadi Bapak Ibu, merdeka menurut Hajar Dewantara artinya itu tidak diperintah. Jadi merdeka itu terlepas dari itu. Jadi merdeka itu katanya cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Bapak Ibu, termasuk merdeka itu adalah tidak terpengaruh oleh kata-kata orang Bapak Ibu. Betul. Dan dari modul ini kemudian saya apa bilang? Saya memutuskan untuk menjadi manusia merdeka. Betul Bapak Ibu. Karena ternyata mendengarkan yang merdeka belajar Bapak Ibu. Ternyata merdeka belajar juga salah satu diantaranya adalah
Merdeka belajar itu bukan belajar nah iya seenaknya aja mau belajar atau enggak. Jadi ternyata definisi dari merdeka belajar itu adalah anak mampu memaksakan dirinya sendiri untuk belajar. Karena dia tahu ada sebuah tanggung jawab. Dari apa? Dari disiplin saya, dari nilai, value yang mana? Anak semansa berprestasi. Dari berprestasi maka dia harus belajar. Itulah semansa. Nah Bapak Ibu, itu tuh harus kita bangkitkan loh Bapak Ibu. Seriusnya. Amin. Iya, silakan. Bangga. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bunda atas inspirasinya. Nah, kalau misalnya kita menghadapi anak yang nggak sepaham gitu, artinya kan dia melakukan sesuatu kalau udah meyakini nilai yang sama-sama dia. Ya. Tapi kalau misalnya ada anak yang berpikir, baik, orang kata di anggap udah semansa Ya. sehingga melakukan lagi hal yang seperti gitu. Ya. Gimana sih kita mengatasi itu? Gitu kan tidak, saya setiap siswa bisa langsung paham ya, yakin sama nilai yang sama. Gimana kalau ada siswa yang punya value-nya beda? Ya, benar. Baik Ibu, terima kasih sekali ya guys atas pertanyaan. Ini ternyata saya coba di 11 dan ternyata memang keluar loh yang kayak gitu. Keluar yang kayak gitu. Jadi tadi kembali ke sini bahwa manusia itu memiliki kebutuhan yang ini Bu. Ternyata ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, belonging. Itu ternyata rasa diterima dan rasa kepemilikan itu harus kita kuatkan dalam diri anak-anak kita semua. Jadi gini Bu ceritanya, si Rafli gitu, mohon maaf saya izin menyebutkan nama. Si Rafli ini ternyata dari poin-poin kesepakatan dan peraturan kelas yang banyak sekali disebutkan oleh teman-teman adalah anak ini yang paling sering tidak melakukan. Iya. Jadi pada saat nyebut no bully, Rafli lagi. Jangan kesiangan, Rafli lagi. Tidur di dalam kelas, Rafli lagi. Sampai kemudian Azmi bilang katanya, "Pak, itu malah budak semansa." Nah, itu kemudian Rafli itu terdiam. Nyebutan kolonna Rafli lagi gitu. Sampai kemudian si Rafli begini. Terus kalau misalnya Rafli seperti itu, apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Misalnya gitu. Terus ada yang bilang, diingetin Bun, diingetin. Celetuk si Azmi apa? Bun, Azmi teh udah diingetin, tapi dia teh marah. Itu begitu loh Bu. Azmi dia ngomong terus dampak, Bunda udah diingetin tapi dia mah tetap wek gitu wek. Sampai yang lain apa ternyata bilang, tah itu mah budak semansa, udah suwe budak. Nah, gitu. Ada satu yang serukan ya anak-anak. Tahu nggak Bu efeknya apa terhadap kamu? Dia terdiam dan wajahnya memerah dan dia menunduk. Ternyata dia merasa tidak diterima Bapak Ibu di kelas itu. Karena ternyata dia tidak menyadari bahwa yang dilakukan itu mengganggu teman-temannya. Kemudian kita nanya. Nah, saya gunakan tadi restitusi Bapak Ibu. Rafli pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Dalam rumah pun cuma ngeluh. Apakah Rafli tahu bahwa ngerenya Rafli melukai hati teman-teman? Enggak, karena Rafli mah goreng. Coba. Nah, itu ada jawaban Bu Ibu. Terus akhirnya saya bilang lagi begini ke Rafli. Bunda juga dulu ada rahasia loh, gitu. Bunda juga dulu waktu SMP pernah lo dibully gitu. Terus gimana? Iya Bunda tadi bilang apa? Black sweet gitu. Terus saya bilang, terus Bunda gimana sih jawab? Bunda bilang aja, am I sweet? Gitu. Terus, and then what? Bener Bunda bilang gitu? Iya, kenapa? Kan sweet itu manis, bilang gitu. Terus apa? Ya udah, Bunda apa? Bunda tidak akan merasa bahwa itu adalah sebuah ejekan. Dan tahu nggak yang teman-teman yang ejek Bunda kayak gimana? Mereka berhenti. Oh gitu. Nah, saat saya memberikan hal seperti itu, kan saya tujukan kepada si korban ya. Tahu nggak yang dirasakan oleh Rafli? Kan Rafli sebagai pelaku saat dia menjadi pembuli gitu. Yang saya lakukan tadi adalah advice kepada si korban yang dibully sama si Rafli, dikata-katain gitu. Ternyata saat saya mengatakan itu kepada Rafli tertunduk malu. Karena dia apa? Ternyata di sini penguasaannya Bu. Jadi dia tuh melakukan seperti itu tuh Bu, ingin menguasai teman-temannya Bapak Ibu. Karena apa? Nah biasanya Bapak Ibu ini ada kaitannya dengan parenting. Pada saat dia kecil biasanya dia mendapatkan pengabaian dari orang tua.
jadi rumah buat dia. Jadi Rafli ini kemudian saya ajak ngobrol, Bu, namanya self assessment biasanya saya ajak ngobrol. Rafli, kenapa begini? Tapi biasanya saya nggak nanya gitu. Saya bilang gini, Rafli, apa yang membuat kamu tidak nyaman di kegiatan belajar matematika? Saya bilang gitu. Apa ya, Bun? Gitu. Nanti anak kemudian cerita. Lama-lama ternyata setelah saya tanya, Rafli ini biasanya di rumah sendiri. Jadi ibu dan bapaknya itu bekerja, kemudian tidak memiliki waktu. Rafli sering ngobrol nggak sama bapak? Sama ibu? Enggak juga. Terus, ya dulu itu Rafli itu tinggal sama nenek, Bu. Dan Rafli itu dikurung, nggak boleh main keluar. Iya, itu adalah untuk kasih sayang dari nenek. Ya, tapi kan Rafli itu pengen main. Nah, Bapak Ibu, di sini kasih sayangnya dia tidak terpenuhi. Setelah itu Bapak Ibu, setelah ternyata dia itu kan ada pembangkangan ya awalnya dari pertanyaan Ibu masih saat anak apa ya mau bukan anak semasa. Ternyata saat teman-teman yang berikan seperti itu dia berubah karena apa? Bagaimanapun juga dia ingin diterima di semansa. Dia ingin jadi bagian anak semansa Bapak Ibu. Kemudian dia mengatakan gimana? Rafli, bagaimana perasaannya dari apa yang disampaikan oleh teman-teman? Tapi bilang gini, oh jadi teman-teman teh nggak suka ya kalau Rafli kayak gitu. Teman-teman bilang, oh, di kamar nih kemana wae sih? Di situ aja dia menyadari Bapak Ibu. Ternyata apa? Yang ingin dilakukan adalah dia menguasai teman-teman. Karena kalau di epistemologi itu ada yang namanya pecut dan gula-gula, Bu. Jadi pecut dan gula-gula itu adalah teknik yang dilakukan oleh orang tua saat anaknya nakal, Bu, diceraikan. Mau jangan ketawa, gitu ya, bisa di X gitu. Nanti kalau anaknya melakukan kebaikan atau orang tuanya nyesel nih habis marahin anak, ayo jajan gitu. Atau ini deh buat adek, wah itu pecut dan gula-gula, itu tindakan yang salah. Mungkin ini juga sedikit teknik parenting yang saya pelajari juga. Kenapa? Karena ternyata anak-anak kita ini sebenarnya adalah korban. Dan dia ini adalah, betul ya Bapak Ibu? Anak-anak kita ini bukan tanpa alasan mereka seperti itu. Nah, Rafli itu ternyata Rafli saat dia mendapatkan kesenangan Bapak Ibu saat dia ngejulitin temennya. Jadi ada nggak sih Bapak Ibu pernah nggak ngeliat ada anak yang kalau dia kalau udah julid, dia terus julid. Ada anaknya yang kalau anaknya temennya nangis, begiwe gitu, lain kakak cicing, tunggu ini diharian si pembatalan nanti. Ternyata dia mendapatkan kesenangan dari apa? Dari membuli karena dia merasa memiliki penguasaan terhadap orang lain. Dia merasa strong. Karena apa? Freedomnya dia tadi Rafli itu tadi. Jadi dia ingin bebas Rafli. Sehingga dia inginnya nggak ditegur, nggak digengger-gengger, nggak disuruh bangun saat dia tidur di dalam kelas. Pengen sama orang, gitu loh. Ya kan menemukan Bapak Ibu seperti itu, kayak gitu. Iya, betul. Paling berat dan kalau dia udah maunya kayak gini kan, saya maunya gini, ya udah, gitu. Iya, betul. Nah, Bapak Ibu di sini dari teori kontrol atau teori pilihan pekerja belajar di disiplin positif ini ada semua perilaku memiliki tujuan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain yang tadi. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian model berpikir menang-menang. Jadi ternyata kita tidak boleh menjadikan anak itu sebagai di posisi yang salah. Even dia salah, gitu. Tapi tetap kita harus ngasih dia kesempatan untuk memperbaiki diri. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Betul ya Bapak Ibu? Gini, kenapa saya sangat menyadari ternyata bahwa anak kita itu adalah korban Bapak Ibu. Karena pada dasarnya anak ini mendapatkan treatment dari orang tuanya yang mungkin saja tidak memahami teknik parenting Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah nggak nonton sebuah acara di Korea yang apa sih? Running Man. Bukan, Superman Returns ya. Bapak Ibu, itu ada anak triplet siapa kembar tiga, ya kembar tiga sama kembar ninggalin kakinya. Kembar dua. Bapak Ibu, ternyata ada satu yang saya sangat amati. Saya amazed sekali dengan orang tua di Korea saat dia melakukan satu komunikasi conversation dengan anak. Si anaknya tuh ada siapa gitu, Yop, apa lagi namanya? Kita nggak mau diam, Bapak Ibu, loncat. Ya, deh kami ya kan saya, ya itu. Ada teman, ada Brumi. Itu Bapak Ibu, ternyata
mereka tuh selalu lari-lari ke sana kemari, terus melakukan apa yang mereka inginkan, dan ternyata yang dilakukan oleh ayahnya atau oleh orang tuanya itu adalah bertanya. Ya, setiap apa kamu mau melakukan ini gitu. Si orang tuanya tuh bapaknya teh bukan directly comment, kamu harus begini, enggak. Jadi ternyata apa yang kamu ingin lakukan Dehan gitu. Minggu, Masih kamu mau apa? Aku mau ini, dan orang tua mendengar. Gitu. Jadi mereka menyediakan telinga untuk anaknya. Dan kemudian apa? Ada proses bergaining ternyata Bapak Ibu. Saat si anaknya tuh ternyata anaknya tuh yang ini mau ke kolam renang, yang ini mau apa, ini mau apa. Ternyata nggak bisa nih semuanya diturutin. Akhirnya mereka ngomong, terus kalau kita ini kemana? Ya ini pengen ke kebun binatang kalau nggak salah waktu itu. Ini akhirnya ngobrol berempat. Ternyata setelah itu didapatkan, diturutilah salah satu keinginan satu orang. Padahal itu masih kecil, masih baby. Mereka sudah mengajarkan komunikasi di situ. Dan menurut saya itu juga salah satu yang terjadi di luar sana, bahwa banyak sekali orang tua yang tidak mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua. Mereka hanya siap, tapi belum tentu gitu. Jadi Bapak Ibu mungkin ini salah satu pelajaran juga ya untuk kita, tentunya untuk saya secara pribadi, karena saya merasa saya tuh sempat kayak gitu loh Bapak Ibu, punya anak tuh gimana gitu, saya kan harus ke anak saya tuh harus gimana gitu. Jadi akhirnya saya terus mencari informasi, menggali ilmu bagaimana caranya saya harus bisa berkomunikasi dengan anak. Dan Bapak Ibu jujur tadi berkaitan dengan seorang yang merdeka, ternyata orang yang merdeka itu kuncinya satu Bapak Ibu, ternyata waras. Waras Bapak Ibu. Jadi katanya seorang yang merdeka itu dia akan waras karena dia tidak akan menganggap faktor eksternal itu penting katanya Bapak Ibu. Jadi yang terpenting adalah faktor internal kita, karena tadi bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya tidak bisa mengontrol Bapak Ibu yang lainnya, tapi saya bisa mengontrol diri saya sendiri. Baik. Ternyata yang sudah selesai. Bapak Ibu nggak usah sedikit saja mungkin tentang yang teori restitusi tadi Bapak Ibu. Saya mungkin tidak bisa menciptakan prosesnya seperti apa, tapi saya mungkin begini. Kejadiannya misalnya ada seorang siswa yang dia itu di salah satu mata pelajaran matematika, misalnya pelajaran saya nggak bisa masuk kelas Bapak Ibu. Terus misalnya saya minta tolong Frau Dewi untuk menggantikan. Ada misalnya Rizky, ternyata Rizky itu di dalam kelas teh mengabaikan Frau Dewi, dan kemudian dia malah ngobrol di dalam kelas. Frau Dewi padahal udah mengingatkan, ayo dong anak-anak kerjakan tugas dari bunda misalnya gitu. Tapi si Rizky teh tetap aja karena Rizky merasa ada Frau bukan guru matematika gitu, bukan wali kelas gitu ya. Gue udah bukan guru yang ngajar aku. Ini Bapak Ibu, betul ya? Ini sering loh kita temui Bapak Ibu. Nah kemudian sampai kegiatan jam pelajaran selesai, Rizky ini tidak mengikuti kegiatan Bapak Ibu. Dia main handphone, kemudian hias-hiasan sampai Frau keluar. Akhirnya Frau ngobrol ke saya melaporkan hal itu. Dan kemudian di suatu hari saya memanggil Rizky. Saya melakukan restitusi tiga langkah restitusi apa? Satu yang saya tanyakan ke Rizky adalah, Rizky, bolehkah Rizky ceritakan ke bunda apa yang terjadi di waktu bunda tidak hadir dan digantikan oleh Frau? Kira-kira Rizky mau jawab apa? Kalau keadaannya kayak gitu kita misalnya gitu. Explore aja gitu. Oke, gimana gitu? Rizky, coba ceritakan sama bunda apa yang sebenarnya terjadi kemarin waktu bunda nggak masuk dan digantiin sama Frau. Ayo. Mungkin ya karena ngerasa kalau Frau itu bukan guru matematika, jadi kayak rasa tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya itu menjadi lebih berkurang, dan nanti ketika ada bunda aja gitu. Kalau pas ada bunda aja. Iki tahu nggak padahal kan bunda sudah memandatkan ke Frau. Padahal kalau bunda memandatkan ke Frau, berarti Frau itu adalah sama dengan bunda, walaupun Frau tidak mengajar matematika.
Kira-kira nggak jawab. Apa ya? Apa ya? Nah, di sini Ibu Bapak anak akan terdiam karena pada akhirnya, pada dasarnya anaknya sadar bahwa yang saya katakan itu benar, gitu. Benar nggak sih? Bahwa anak, oh iya juga ya. Kan walaupun Frau bukan guru mata pelajaran matematika, tapi kan Frau dapat mandat dari Bunda untuk menjaga kita di kelas gitu. Pada akhirnya kan siswa akan menyadari, oh iya Bunda. Nah gitu. Kemudian nanti saya akan mengatakan nih di level yang kedua terus begini. Bunda mengerti apa yang Rizky lakukan pasti ada alasannya. Nah alasannya yang tadi itu kan karena dia merasa bahwa Frau bukan guru matematika. Tapi Bunda juga tahu bahwa Rizky akan dapat melihat bahwa apa yang Rizky lakukan apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Nah, tidak, karena kita kan harus menghargai. Betul, baik itu guru yang mengajar dalam kelas maupun yang tidak mengajar di dalam kelas. Betul ya Ki ya? Betul. Nah kira-kira Ki, apa yang akan Ki lakukan untuk memperbaiki hubungan Ki sama Frau Dewi? Ayo. Minta maaf ke Frau Dewi karena udah tidak menghargai ketika Bunda kita tidak masuk gitu. Terus mungkin ke Bunda juga kan minta maaf dan mengerjakan tugasnya. Betul sekali Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi ternyata kita yang bertanya, ya, yang lebih bertanya, yang lebih. Jadi konsepnya adalah mereka yang harus kita guide gitu. Kita kait, kita pancing. Kemudian Bapak Ibu di sini juga penghargaan rusak hubungan. Yang dapat hadiah akan rasa hebat, yang dapat hadiah siapa? Siapa?